Oke, kita lanjutkan materinya. Jika di sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ekstraksi cair-cair, tentang definisi, contoh, dan cara perhitungan koefisien distribusi, maka di sini kalian akan belajar tentang mengubah kelarutan suatu senyawa yang tadinya cenderung kepada satu pelarut untuk bisa larut di pelarut yang lainnya. Apakah bisa? Bagaimana caranya? Nah, jadi seperti yang sudah kalian tahu ya tentang like this of like, polar larut terhadap polar, non polar larut terhadap non polar, sama halnya dengan pelarut polar non polar. Untuk senyawa-senyawa organik juga dia akan lebih cenderung larut pada pelarut organik. Biasanya di koefisien distribusinya itu bahkan di atas 4. Nah, tapi meskipun demikian ada beberapa kelas ya, atau golongan. Ada beberapa golongan senyawa tertentu yang ternyata bisa menjadi lebih terlarut dalam fase air. Ini merupakan teknik yang sangat dahsyat ya untuk bagaimana caranya untuk memisahkan senyawa organik dari suatu campurannya. Oke, apa saja kelas-kelasnya itu? Ada di sini ada asam organik yang termasuk pada asam karboksilat. Misalnya asam organik kuat dan fenol. Nih senyawanya ya, gambar senyawanya. Terus juga ada organik basa organik yang termasuk di dalamnya adalah senyawa amina. Ini agak lebih ke organik ya. Jadi di sini sebagai pengetahuan bagaimana kira-kira bisa mengubah suatu senyawa organik yang tadinya larut dalam organik terus tiba-tiba bisa terlarut dalam fase air. Nah, caranya juga dengan menambahkan suatu senyawa kimia juga. Misal ya, di sini untuk senyawa organik asam, dia bisa berubah menjadi bentuk garamnya saat diberikan suatu bahan organik, misalnya NaOH, misalnya NaHCO3. Nah, kan bentuk dari garam itu kan ionik ya, dan secara umum dia itu bisa larut ke dalam air. Makanya saat asam-asam organik ini diberikan basa-basa inorganik itu mereka berubah menjadi garamnya, kan asam tambah basa jadi garam, garamnya ionik, jadi dia bisa lebih terlarut ke air. Jadi kalian bisa mengekstrak senyawa organik itu ke fase airnya gitu ya. Lalu juga di sini misalnya ada contohnya asam karboksilat. Saat kalian menambahkannya NaOH, maka nanti akan terbentuk garamnya. Garamnya itu bisa terekstrak. Oke, di sini ada simple masalahnya ya, masalah problemnya. Misal kalian mempunyai campuran dari naftalen dan asam benzoat, dia terlarut sempurna dalam pelarut diklorometan. Jadi si senyawa naftalen dan benzoat itu ada dalam fase organik. Fase organiknya di sini pelarutnya adalah diklorometan. Berikut ininya ya, strukturnya. Dan sekarang kalian ingin memisahkan si naftalen dan asam benzoat yang terlarut bersama-sama di diklorometan. Gimana caranya? Nah, kalian tinggal menambahkan misalnya 5% NaOH atau NaHCO3 kepada ekstrak tersebut, dan nanti si asam karboksilatnya itu akan bereaksi dengan basa anorganik menjadi bentuk garamnya. Kita lihat di sini ya gambarnya. Nih, di sini awalnya satu campuran penuh, terus saat kalian berikan NaHCO3 atau NaOH di sini, nanti akan terdistribusi menjadi 2. Lihat nih, ingatin strukturnya naftalen, ini asam karboksilat, ingatnya ada OOH. Nah, yang tadinya ada di fase organik semuanya, tiba-tiba dia pindah ke sini untuk asam karboksilat karena dia telah berubah menjadi garamnya saat diberikan 5% basa anorganik NaOH. Ya, jadi ada ionik di sini yang bisa terikat kepada air. Jadi secara secara singkat kalian bisa memisahkan dua senyawa yang ada dalam
satu pelarut organik menjadi ke fase airnya. Di sini ya, paham ya saya kira ya. Nah, selanjutnya selain itu asam karboksilat, di sini contohnya juga ada fenol. Fenol juga terlarut kepada dalam air secara sebagian ya. Jadi 1 gram itu akan terlarut dalam 15 ml air. Nah, di sini apakah bisa si fenol ini bisa menjadi ionnya dengan cara menambahkan basa organiknya, tapi ternyata hanya bisa ditambahkan dengan NaOH atau garam basa organik yang kuat. Sedangkan yang lemah seperti NaHCO3, si fenol itu nggak bisa bereaksi. Jadi saat kalian kalian punya senyawanya fenol, kalian ingin mengubah dia menjadi bentuk ionnya ya, atau bentuk garamnya, maka yang kalian tambahkan itu adalah basa kuat NaOH. Jangan menambahkan NaHCO3. Nah, setelah ditambahkan oleh NaOH, maka si fenol ini akan membentuk sebagai ion fenolat yang ternyata terlarut di dalam air. Gitu ya. Contohnya selanjutnya, kalian punya asam benzoat dan parametoksilfenol, dia terlarut dalam diklorometan. Dua-duanya ya, asam benzoat nonpolar, parametoksilfenol juga dia nonpolar, terlarut dalam diklorometan. Nah, terus kalian tambahin nih NaOH. Karena kedua-duanya baik itu fenol maupun asam benzoat itu bisa bereaksi dengan basa kuat NaOH membentuk ionnya, maka kedua senyawanya itu dua-duanya akan terekstrak ke fase airnya. Di sini nih semuanya ya, tadinya dua-duanya di fase organik, kalian masukin air, dikasih NaOH, jadi semuanya terekstrak ke atas karena kalian menambahkan 5% NaOH. Nah, beda halnya saat kalian dengan larutan yang sama tapi kalian menambahkan basa lemah NaHCO3. Kira-kira bagaimana? Ternyata saat ditambahkan NaHCO3 hanya yang berbeda apa kira-kira? Hanya asam benzoat ya. Karena untuk parametok fenol ini hanya bisa bereaksi dengan basa kuat. Sedangkan NaHCO3 ini adalah basa lemah. Jadi si NaHCO3 ini tidak cukup membuat untuk si fenol ini terbentuk ionnya. Jadi dia tetap dalam bentuk parametoksilfenolnya berada dalam fase organik. Sedangkan asam benzoatnya dengan NaHCO3 dia bisa bereaksi membentuk ionnya dan berpindah ke fase airnya. Gitu ya. Contoh simpelnya ya. Nah, lalu di sini untuk bagaimana kalau ada kelompok basa-basa organik? Bagaimana dia bisa terbentuk menjadi garamnya? Ya, seperti yang tadi kalian punya asam organik direaksikan dengan basa. Begitupun dengan basa organik, jika ingin membentuk ionnya maka akan direaksikan dengan asam ya. Jadi asam dan basa bereaksi menghasilkan garam. Contohnya di sini. Kalian punya asam benzoat dan para-kloroanilin yang terlarut dalam diklorometan. Sekarang kalian ingin membasahkan kedua senyawa tersebut. Bagaimana caranya? Lalu kalian menambahkan 5% HCl kepada eksaknya. Nah, dengan ditambahkan 5% HCl ini, ternyata si aminanya itu akan berpindah ke fase airnya. Kenapa? Karena yang kalian tambahkan itu adalah asam HCl ya. Yang kalian tambah itu HCl, sehingga saat direaksikan dengan kedua senyawa ini, yang mana kira-kira yang bereaksi? Yang bersifat basa. Ini kan basa ya. Bereaksi dengan HCl. Otomatis si basa ini akan berubah menjadi ion-ionnya dan setelah mengion itu akan berpindah ke fase air. Sedangkan asam benzoat dia sudah bersifat asam, tidak bereaksi lagi dengan HCl, ya dia akan tetap berada di fase organik ya. Mudah ya. Di sini ada beberapa beberapa kelas dari senyawa
Silakan kalian ada berapa kelompok amin, ada asam karboksilat, ada fenol, ataupun ada senyawa netral. Oke, setelah melalui proses pemisahan, kita akan mendapatkan 4 larutan. Setiap larutan itu mengandung satu komponen. Ada di sini garam amina, ada garam karboksilat, ada garam fenol, ada komponen ada senyawa netral. Nah, lalu bagaimana setelah ini? Bagaimana setelah ini ya? Kita lihat dulu. Apa sih maksudnya? Jadi di sini tuh dijelaskan bagaimana kalian bisa memisahkan 4 macam kelompok senyawa dari suatu larutan yang berbeda dalam pelarutannya. Di sini ada senyawa amina ya, basa organik. Di sini jadi saat bereaksi dengan HCl akan terbentuk ionnya atau garamnya. Terus ada juga ini apa nih contohnya, basa asam organik direaksikan dengan NaHCO3 akan membentuk ionnya. Iya, bisa ada kloranilin, terus ada benzoil asid. Terus ada fenol nih. Fenol direaksikan dengan fenol ini bereaksi dengan NaOH, kan asam mamah ya. Dia bereaksi dengan basa kuatnya NaOH akan membentuk si garam fenol. Dan yang terakhir sisanya. Jadi dari keempat komponen ini saat ini adalah cara bagaimana kalian ingin memisahkan keempat komponen dalam larutan. Jadi ya asumsikan kalian mempunyai parakloroanilin, ada benzoic acid, fenol, naftalen, kebayang nggak? Jadi dalam suatu bejana tuh kalian mempunyai empat senyawa ini. Pertama kalian reaksikan dengan HCl, si kloroanilin pindah ke air. Dan kedua tinggal tiga ini kan. Terus kalian ditambahkan dengan NaHCO3 si asam benzoatnya terbentuk menjadi garamnya, lalu pindah lagi ke fase air. Lalu yang saat dapat tinggal fenol dan naftalen, kalian tinggal ditambahkan dengan basa kuat untuk bisa membuat si fenol ini ke dalam bentuk garamnya. Lalu setelah itu dalam bentuk garamnya dia akan terlarut dalam fase air dan sisanya adalah naftalen. Jadi kalian jadi kalian dapat 4 senyawa ini setelah pemisahan yang tadi di atas itu. Oke, lalu bagaimana nih caranya kalian dapat dapat garam amina, dapat asam karboksilat, garam fenol, dan ada komponen netral. Setelah ditambahkan ini kalian dapetin ya. Nah, yang 3 ini dia bisa direaksikan secara kimia karena dia semua merupakan suatu garam ya. Tapi yang ini komponen netral. Lalu bagaimana kira-kira tahapan selanjutnya? Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya isolasi dari amina. Si amina ini merupakan asam komponen basa ya. Dia bisa diprotonasi dengan adanya kelebihan dari HCl membentuk suatu garam yang larut dalam air. Jadi inilah caranya bagaimana kamu mengambil si amina ini dari dari campuran yang tadi ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, jadi dengan menambahkan HCl.